Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala kurnianya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini bisa kita bertemu melalui video ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan. Dalam hal ini mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Oke. Ini adalah merupakan pertemuan pertama, tapi sesungguhnya adalah lanjutan daripada proses kuliah kita terkait mata kuliah Manajemen Keuangan 2, di mana pada paruh pertama atau parumit telah Anda lewati bersama dosen pertama. Maka pada paruh kedua ini saya akan melanjutkan, di mana lanjutan ini akan insya Allah kita laksanakan seluruhnya dalam bentuk kuliah daring dengan metode saya membuat video, kemudian saya mengirim kepada Anda, yang kemudian Anda membuka untuk mengikuti penjelasannya, di mana setiap materinya saya sudah kirim kepada Anda lewat Google Class, lalu penjelasan dari tiap-tiap bagian materi itu dibuat dalam bentuk video, lalu saya kirim kepada Anda. Oke. Pembahasan kita untuk pertama kali dalam pertemuan kita ini yaitu judul atau topik kebijakan dividen atau dividen policy. Nah, dividen policy ini atau kebijakan dividen ini sebenarnya merupakan bagian daripada topik pembelajaran mata kuliah kita Manajemen Keuangan yang seringkali diajarkan di bagian-bagian terakhir perkuliahan, yang seakan-akan juga menggambarkan seperti misalnya dalam realitas entitas sebuah bisnis menjalankan kegiatan usahanya, di mana periode akuntansi atau katakanlah periode keuangannya itu di akhir tahun, yang terjadi adalah berpikir tentang bagaimana kesejahteraan daripada tiap-tiap para pemegang saham atau para investor itu, dengan tentunya membagi hasil secara adil kepada setiap para pemegang saham sesuai dengan persentasinya. Nah, pembagian hasil kepada setiap pemegang saham atau para investor itu kita kenal dengan istilah dividen. Nah, tentunya dividen di sini adalah, kalau mungkin pengertian dalam arti bahasa yang sederhananya adalah pembagian keuntungan atau profitabilitas kepada para pemegang saham, di mana yang dibagi itu sudah tidak lagi terbebani dengan kewajiban-kewajiban, beban-beban yang lain seperti misalnya pajak dan seterusnya, sudah selesai. Kemudian laba bersih itu siap untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau para investor. Itulah yang disebut dengan dividen. Oke, saya kira itu pengertiannya. Kemudian nanti dalam pembahasannya lebih banyak kita bicara tentang kebijakan dividen. Nah, jadi kata dividen yang bermakna tadi itu pembagian hasil murni, hasil bersih kepada para pemegang saham. Kemudian ada lagi istilah kebijakan dividen. Nah, ini yang kemudian kita kaji dalam pembahasan kita ini, atau dalam bahasa Indonesia adalah dividen policy. Oke. Pertama, kita melihat pengertiannya dulu. Di sini pengertian yang dimaksudkan di sini adalah pengertian dividen policy atau kebijakan dividen menurut beberapa ahli. Pertama, Agus Sartono menyatakan bahwa
kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa akan datang. Itu jelas pengertiannya. Jadi dividen itu yang tadi saya katakan hasil laba bersih yang kemudian nanti dibagikan. Kemudian sebelum dibagikan ternyata menurut definisi Agus Sartono itu ada kebijakan untuk dividen itu jangan dibagikan dalam rangka hasil keuntungan itu akan dikembalikan menjadi menambah modal, menambah investasi di waktu yang akan datang. Nah, tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham itu merupakan kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan dividen. Kegunaannya adalah untuk dapat menambah kembali modal usaha suatu bisnis di masa akan datang. Ini penjelasan terkait dengan pengertian kebijakan dividen menurut Agus Sartono. Kemudian ada lagi Suad Husnan dan Eni Pujastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Nah, sebenarnya mirip dengan pendapat Agus Sartono di atas, tetapi di sini dia lebih menekankan bahwa yang dimaksudkan dengan kebijakan dividen itu adalah terkait dengan laba yang siap dibagikan, dan perusahaan memiliki kewenangan dalam hal ini bisa mempunyai kebijakan untuk menahan ataupun membagikan. Kesamaannya adalah kalau ditahan maka laba yang semestinya dibagikan kepada para pemegang saham itu akan kembali menjadi menambah investasi di perusahaan itu pada waktu-waktu yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau out internal finansial. Nah itu, jadi kalau misalnya perusahaan punya keputusan bahwa dividen itu tetap dibagikan atau laba itu tetap dibagikan, pengertian dividen tadi, maka sesungguhnya pada saat pembagian itu perusahaan dalam proses mengurangi kekayaannya dalam hal ini internal finansial, keuangan internal yang berkurang. Ya tentunya pembagian laba itu berarti mengambil uang kas atau uang cash daripada harta kekayaan yang segera dibayarkan berupa uang cash itu kepada pihak pemegang saham. Dengan demikian pasti posisinya adalah mengurangi posisi kas, atau istilah akuntansinya kita mengenal dengan istilah terjadinya kredit. Nah, kredit daripada kas itu di mana dividennya mengalami debit. Nah, artinya dibagi uang sehingga menyebabkan kasnya berkurang. Nah, kas berkurang ini dimaksudkan di sini adalah mengurangi laba yang ditahan. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana internal akan semakin besar. Nah itu, jadi kalau misalnya kebijakan laba yang mau dibagikan kepada para pemegang saham itu adalah ditahan, tidak boleh dibagikan, maka serta-merta pada saat itu yang terjadi adalah perusahaan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan investasi pada waktu akan datang semakin besar, dengan tentunya pembentukan dana dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan di waktu akan datang, di mana dividen polisi itu yang menyebabkan laba itu ditahan, itu laba itu dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan itu yang akan datang, lalu secara otomatis tentunya akan menambah jumlah daripada modal atau investasi yang akan dijalankan di waktu datang. Jadi itu adalah pengertian terkait dengan dividen polisi menurut Agus Sartono, kemudian Suad Husnan dan Eni Pujastuti. Oke, itu penjelasan
terkait dengan pengertian dividen. Oke. Topik berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen, kebijakan untuk menahan laba dalam sebuah perusahaan. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Artinya kebijakan itu diambil atau tidak diambil dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi secara teoritis dijelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama kebutuhan dana untuk membayar utang. Oke, misalnya ada kewajiban membayar utang perusahaan kepada pihak luar mendesak, maka ada keputusan dividen, dalam hal ini laba yang siap dibagikan ditahan untuk membayar utang. Kemudian ada likuiditas. Ya, kita lihat satu persatu dulu. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang dibayarkan sebagai dividen. Nah, itu jadi faktor ini yang mempengaruhi para manajer dalam sebuah perusahaan bisa mengambil kebijakan dividen. Dalam hal ini, misalnya dari awal mereka sudah menetapkan bahwa nanti pembayar hutang, jatuh tempo pembayar hutang itu nanti sumber pembayarannya itu didapat daripada laba. Nah, sementara laba itu sebenarnya kan seharusnya harus dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan demikian muncul kebijakan dividen itu dapat dipengaruhi oleh faktor membayar hutang ini. Kemudian yang berikut adalah likuiditas. Semakin likuiditas ini mempengaruhi faktor kebijakan dividen ini. Nah, kita baca, semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Nah, itu jadi tingkat likuiditas dalam hal ini, kalau bahasa sederhananya itu uang cash, uang tunai, ataupun harta kekayaan yang bisa segera dicairkan oleh perusahaan itu jumlahnya banyak dalam sebuah perusahaan, itu tentunya akan mempengaruhi diambil atau tidak diambil kebijakan dividen itu. Nah, dalam hal ini tentunya kalau likuiditasnya atau jumlah uang cashnya atau harta-harta yang segera dicairkan dalam bentuk uang cash perputaran cepat itu lebih tinggi, maka tentunya kebijakan dividen itu semakin kecil peluangnya untuk diambil oleh para manajer. Nah, itu mempengaruhi juga. Nah, sebaliknya kalau misalnya likuiditas itu turun, uang cashnya kurang, ataupun aset-aset yang bisa segera dicairkan dalam bentuk uang cash seperti misalnya piutang dan seterusnya itu turun, jumlahnya sedikit, maka tentunya itu memberikan peluang bagi para manajer untuk mengambil kebijakan dividen, yaitu menahan laba yang semestinya dibagi kepada para pemegang saham. Nah, dengan tentunya tujuannya adalah tadi kembali untuk menambah atau meningkatkan besaran investasi perusahaan itu pada waktu akan datang. Oke, kemudian yang berikut, faktor yang mempengaruhi juga satu kebijakan dividen itu diambil adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, tingkat pertumbuhan perusahaan, makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan, makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam proses perusahaan. Yang ini berarti makin rendah dividen payout ratio. Nah, ini adalah salah satu faktor yang juga ikut mempengaruhi para manajer bisa mengambil kebijakan dividen, yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan. Di sini kita ulangi, makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka makin besar dana yang dibutuhkan. Nah, dalam sebuah perusahaan, proses operasionalnya semakin besar dari sisi produksi, dari sisi penjualan dan seterusnya, operasionalnya itu semakin besar, tingkat kompleksitasnya tinggi, tentunya dia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai proses-proses itu. Nah, perusahaan yang tumbuh kembangnya cepat itu tentunya membutuhkan pendanaan dalam rangka mendukung proses-proses operasional dalam perusahaan itu, penjualan
mulai dari produksi dan seterusnya, dan macam-macam biaya yang diperlukan. Maka tentunya perusahaan yang berkembang dengan pesat itu mengharapkan tambahan modal. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah laba yang semestinya dibagikan, tetapi bisa dilakukan kebijakan dividen untuk menahan laba itu untuk dapat menopang pertumbuhan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya yang sangat cepat itu. Ya. Kemudian makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan yang ini berarti makin rendah dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini atau disingkat DPR ini artinya rasio total dividen dibagi laba bersih. Nah, rasio total, jumlah total laba yang harus dibagikan kepada para perusahaan itu dibagi dengan laba bersih yang didapatkan. Jadi maksudnya laba bersih yang didapatkan itu dibagikan dengan berapa yang menjadi laba yang akan dibagikan kepada perusahaan itu, menemukan angka rasionya, ya toh. Nah, di sini kan tentunya secara logika laba bersih itu didapat lebih besar daripada yang dibagi kepada para pemegang saham atau para pemegang saham itu. Nah, dengan demikian kalau yang dibagikan itu dibagi dengan yang didapatkan, tentunya didapat adalah angka rasio, angka dalam bentuk angka-angka 0, dan seterusnya. Ya, bukan angka absolut berupa angka-angka satuan-satuan, tetapi hanya dalam bentuk angka probabilitas atau angka rasio. Itu maksud dari dividen pay ratio. Nah, di sini punya pengertian bahwa makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, ya toh? Nah, maka makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan. Yang ini berarti makin rendah dividen payout rasionya. Rasio tadi itu makin kecil, makin mendekati angka 0, ya toh? Misalnya 1, semakin besar pendapatannya, maka peluang untuk dibagikan kepada para pemegang saham itu semakin besar, maka rasionya itu dari angka 100%-nya kepada turun ke puluhan persen, atau istilah statistiknya dari angka 1% turun kepada 0, sekian persen, itu semakin mendekati angka limit, angka rasio terkecil. Nah, itu maksudnya begitu. Artinya ini tambahan saja sebenarnya. Yang paling utama di sini adalah tingkat pertumbuhan perusahaan itu dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, tadi itu tingkat pertumbuhannya cepat, membutuhkan biaya yang banyak, maka harus pertambahan dana yang bersumber daripada dividen policy itu. Dan kalau itu terjadi, maka tentunya keuntungan bagi para pemegang saham itu nanti di suatu saat akan lebih besar. Dengan demikian maka rumus dividen payout ratio atau DPR itu semakin kecil, karena peluang untuk dibagikan itu semakin banyak, kemudian membagi atau dipakai dalam rangka dibandingkan dengan pendapatan bersihnya, laba bersihnya itu rasionya semakin kecil. Nah, sebenarnya rasionya semakin kecil itu menguntungkan. Seperti itu. Oke, kemudian yang berikut saya melanjut lagi. Oke, keadaan pemegang saham. Nah, ini keadaan pemegang saham ini merupakan salah satu faktor juga di antara faktor-faktor yang sedang kita bahas mempengaruhi para manajer, atau dalam hal ini manajer keuangan dalam sebuah perusahaan untuk mengambil kebijakan dividen. Nah, apa yang dimaksud dengan keadaan pemegang saham? Keadaan orang-orang yang atau para pemegang saham itu, keadaan yang ada pada mereka, tentunya dalam hal ini dalam pandangan kajian keuangan, kajian manajemen keuangan itu dipertimbangkan dalam rangka saham dividen policy ini. Nah, misalnya di sini dibaca, jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tech dan lebih suka memperoleh capital gain, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout rasionya rendah. Nah, itu. Jadi keadaan atau kondisi para pemegang saham itu
berada dalam golongan atau mereka dikategorikan sebagai orang yang punya atau sebagai wajib pajak, membayar pajak yang tinggi, dan mereka lebih suka untuk mengambil tindakan capital gain. Capital gain itu artinya selisih dari jual saham terhadap beli suatu saham, menjual suatu saham daripada membeli suatu saham, itu selisihnya. Nah, ini keadaan atau suatu pandangan daripada para pemegang saham itu. Kalau misalnya mereka memilih menghindari pajak, tingginya pajak, beban pajak yang tinggi, lalu mengambil capital gain dalam artian mereka membeli saham lalu kemudian menjual kembali dengan mendapatkan selisih tinggi, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi para manajer dalam rangka menahan keuntungan atau dividen tadi. Nah, logikanya begini, kalau misalnya dibagikan keuntungan atau laba itu kepada para manajer, para pemegang saham dalam hal ini, tentunya mereka akan diperhadapkan dengan membayar pajak, pajak yang tinggi, karena mereka, katakanlah mereka sudah tercatat sebagai wajib pajak dalam negara, misalnya negara Indonesia. Ketimbang mereka mendapatkan keuntungan dividen itu lalu membayar pajak, daripada mereka menjual saham itu, menjual keuntungan mereka itu, atau menyetujui adanya dividen policy tadi. Nah, ini disebut dengan atau dijelaskan dengan pengertian capital gain. Mereka jual apa yang mereka miliki dengan pendapatan di suatu saat akan datang lebih tinggi daripada nilai yang sekarang mereka relakan untuk dimasukkan ke dalam polisi dividen tadi atau kebijakan dividen tadi. Itu maksudnya begitu. Jadi capital gain, nilai yang nanti mereka dapatkan suatu saat nanti lebih tinggi daripada apa yang mestinya harus mereka dapat sekarang. Kalau mereka dapatkan sekarang, tentunya mereka bayar pajak. Tetapi mereka tidak dapatkan dengan harapan nanti mendapatkan yang lebih tinggi di suatu saat, maka itu lebih baik bagi mereka. Nah, itu menyebabkan bisa munculnya dividen policy. Oke. Maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout ratio rendah. Nah, itu tadi itu. Jadi dengan adanya itu, di satu sisi para pemegang saham ini menghindari pajak dan lebih baik tetap ikut dividen policy, maka di sisi lain perusahaan akan menekan DPR-nya atau dividen pay rate ratio-nya. Nah, itu lebih bagus kayak gitu. Kemudian tentunya menekan tadi dengan cara meningkatnya laba bersih, karena dia tahan apa yang semestinya harus dibagikan tadi, tapi karena mereka takut membayar pajak, maka apa yang ditahan itu menjadi modal, lalu kemudian menambah pendapatan lebih tinggi, laba bersih lebih tinggi. Dengan demikian akan mempengaruhi dividen payout ratio itu semakin rendah. Nah, semakin rendah itu sebenarnya baik. Atau DPR itu semakin rendah, itu sangat menarik para pemegang saham. Kemudian dengan dividen payout ratio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Nah, itu tentunya seperti begitu. Dengan DPR yang rendah, tentunya dapat diperkirakan perusahaan itu bisa dapat menciptakan laba bersih atau profitability yang tinggi dalam sebuah perusahaan. Itu profitability itu maksudnya keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya-biaya tadi. Jadi dividen policy yang merupakan sumber pendanaan tadi akan merupakan biaya dalam rangka meningkatkan keuntungan yang tinggi. Nah, begitu keuntungan yang labanya sangat tinggi itu akan menyebabkan rasio daripada dividen payout ratio ini, DPR ini akan menurun. Nah, itu sebenarnya sangat baik bagi pihak pemegang saham ataupun para manajer sebuah perusahaan. Oke. Itu adalah faktor keempat. Ya, saya kembali melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama, kebutuhan dana untuk membayar hutang, kemudian faktor likuiditas,
kemudian tingkat pertumbuhan perusahaan, kemudian keadaan pemegang saham. Oke. Kemudian yang kelima, pembatasan hukum. Nah, pembatasan hukum tertentu bisa membatasi jumlah dividen yang bisa dibayarkan perusahaan. Nah, ini saya kira lebih kepada aturan yang berlaku kepada dalam sebuah perusahaan, apakah aturan itu yang bersumber dari aturan eksternal dibuat misalnya pemerintah atau asosiasi-asosiasi daripada, ataukah aturan yang disepakati oleh perusahaan itu sendiri melalui perwakilan-perwakilan pemegang sahamnya, misalnya komisaris dan terusnya, mereka menyepakati aturan-aturan yang mengatur lebih khusus tentang masalah dividen. Nah, itu bisa memberikan pengaruh terhadap bisa atau tidak kebijakan dividen itu diambil dalam sebuah perusahaan. Kemudian pengawasan terhadap perusahaan. Nah, ada satu faktor yang juga ikut mempengaruhi satu kebijakan itu bisa diambil, yaitu pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana interan saja, karena kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru akan melemah kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansialnya. Nah, itu. Di sini adalah salah satu faktor pengawasan terhadap perusahaan itu dapat mempengaruhi para manajer, dalam hal ini manajer keuangan terutama, mengambil langkah kebijakan dividen itu. Perusahaan-perusahaan misalnya dalam rangka mengekspansi, memperluas perusahaannya itu dengan mengharapkan penjualan saham baru, investor baru, tentunya akan melemahkan para investor awal yang sudah memang ada. Nah, itu dengan demikian akan sulit untuk dikontrol, terutama para pemegang saham awal yang jumlahnya mungkin minoritas kalau dibandingkan dengan yang baru, ataupun sebaliknya, itu akan terjadi sulit melakukan pengkontrolan terhadap atau pengawasan terhadap perusahaan itu. Yang dalam hal ini perusahaan yang tentunya ada keinginan untuk lebih ekspansif, lebih memperluas perusahaannya. Dalam hal ini apakah memperluas dari sisi misalnya organisasinya, dia memperlebar bagian-bagian sub-sub ataupun perwakilan di mana-mana, ataupun ekspansi dalam artian meningkatkan aktivitas pabriknya, aktivitas produknya, aktivitas penjualannya. Nah, itu bisa bermakna itu. Jadi ekspansi dalam artian luas tadi bisa meliputi ekspansi dari sisi organisasinya, bisa ekspansi dari sisi manajemennya. Nah, manajemennya itu bisa menyebabkan adanya kebutuhan dana yang lebih, maka tentunya membuka peluang kepada saham baru untuk masuk. Nah, tapi dalam hal ini dalam pengawasannya akan mempersulit pengawasan itu, karena antara saham yang memang sudah dimiliki dengan saham yang akan baru dijualkan, nilai misalnya dijualkan, itu akan terjadi sulit untuk melakukan pengawasan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansial. Itu. Dengan demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan uang akan memperbesar risiko finansial. Nah, tentunya begitu. Kalau misalnya ekspansi itu tentunya kalau dilihat dari sisi biaya, ya toh, tentunya semakin besar ekspansi, apakah dari sisi organisasi atau manajemen itu kegiatan-kegiatan fungsional produksi dan seterusnya ditingkatkan, ataupun memperluas unit-unit dan seterusnya, tentunya membutuhkan dana yang banyak, dan tentunya dana yang besar itu di sana ada risiko-risiko yang muncul, risiko finansial, risiko macam-macam, bisa risiko rugi, bisa ada juga yang disebut dengan risiko keuntungan, spekulasi, kondisi spekulasi risiko bisa berdampak merugikan atau bisa juga berdampak menguntungkan. Nah, itu kita bahas lain mata kuliah membahas tentang risiko finansial. Oke. Nah, saya kira itu adalah penjelasan kita terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Oke. Sekarang saya tambahkan ada teori-teori kebijakan dividen. Ya, tentunya kita di sini kan belajar tentang manajemen keuangan ini dalam konteks kita sebagai
akademika, mahasiswa S1, tentunya kita tidak bisa bicara secara empiris semata. Kita harus berdasarkan juga teori-teori, sehingga antara teori dengan penjelasan praktek lapangan itu bisa jalan sejalan, karena memang core kita di situ. Nah, oleh karena itu bicara tentang dividen ini pun ada teori-teorinya yang perlu harus kita kaji. Ada beberapa teori yang kita paparkan di sini. Ada teori irrelevancy teori, kemudian bird in the hand theory, kemudian teori dividen residual. Nah, apakah itu pengertiannya? Ya, kita melihat teori pertama tentang kebijakan dividen policy atau kebijakan dividen atau dividen policy adalah irrelevance teori. Nah, teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, itu. Jadi teori ini mengatakan bahwa kebijakan ataupun tidak ada kebijakan terhadap dividen itu tidak akan mempengaruhi nilai daripada sebuah perusahaan. Nah, tentunya nilai di sini, nilai perusahaan itu baik yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif, itu sesungguhnya dividen policy ini tidak akan mempengaruhi secara nyata menurut teori ini, yaitu ukuran perusahaan, kemudian nilai perusahaan itu kan macam-macam, bukan sekedar dari sisi profitabilitasnya, tapi berbagai macam hal, dari misalnya ukuran perusahaan, perluasan perusahaan, kepercayaan perusahaan, kemudian misalnya hak merek dan seterusnya, lisensi dan seterusnya, itu masuk sebagai nilai perusahaan. Nah, menurut teori ini kebijakan dividen tidak terlalu berpengaruh kepada nilai perusahaan itu. Nah, sekali lagi saya katakan nilai perusahaan ini bukan semata-mata dari sisi kuantitatifnya, tapi kualitatifnya juga. Nah, tadi itu strategisnya, letak perusahaan, tempatnya bagus, kemudian punya tenaga ahli yang banyak dan seterusnya, itu meningkatkan nilai perusahaan, itu tidak ditunjang dengan dividen policy. Nah, ini menurut teori ini. Kemudian yang berikut, bird in the hand theory. Nah, ada teori yang berikut berkait dengan kebijakan dividen. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih benih daripada kekayaan dalam bentuk lain. Nah, itu. Jadi teori ini menyatakan bahwa bagi para pemegang saham itu lebih enak uang dalam bentuk cash di tangan mereka, yaitu dalam artian disimpan di rumah kah atau disimpan di bank yang mereka bisa segera mengambil tanpa harus berbagai macam aturan yang mereka ikuti, tinggal mengambil kapanpun bisa, dalam artian kas. Nah, kas itu kan pengertiannya bisa diambil kapan saja, dalam tunai kapan saja bisa. Nah, mereka bisa ambil kapan saja. Jadi, sehingga mereka lebih senang dibagi. Investor lebih menyukai dividen, menyukai menerima hasil atau laba itu daripada mengikuti kebijakan dividen. Karena kalau dividen artinya menerima, itu berarti uang itu akan menjadi uang kas. Nah, walaupun tadi itu ada salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu tentang keadaan para pemegang saham, itu menyatakan bahwa ada pemegang saham yang takut membayar pajak lebih tinggi. Nah, tapi dalam hal ini mungkin faktor personality-nya yang menentukan biar membayar pajak lebih tinggi, yang penting ada uang cash yang mereka gunakan. Nah, ini teori ini menyatakan kayak begitu, bahwa bagi teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Nah, kekayaan dalam bentuk lain misalnya saham atau sekuritas dan macam-macam tadi struktur harga itu, kalau misalnya digunakan untuk keperluan hari-hari kan tidak bisa, harus mulai proses menunggu waktu dan seterusnya, dicairkan dan seterusnya, menunggu pembagian. Tapi kalau sudah dalam bentuk uang kas, uang tunai, mereka bisa cabut kapan saja untuk keperluan kesejahteraan mereka. Kemudian yang berikut adalah
teori dividen residual atau perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Nah, itu. Jadi teori ini mengatakan bahwa kebijakan dividen itu diambil setelah selesai seluruh beban-beban ataupun biaya-biaya dalam sebuah perusahaan itu sudah terselesaikan. Begitu seluruh beban-beban terbayarkan seluruhnya, tentu maksudnya adalah pada saat itu, pada saat akhir periode akuntansi atau akhir daripada sebuah periode keuangan, ketika para manajer setelah menempatkan atau mengalokasikan seluruh biayanya untuk seluruh aktivitas dalam perusahaan sudah selesai, maka ada sisanya itu yang disebut dengan residual. Setelah semua usul investasi menguntungkan habis dibiayai. Nah, itu bisa menurut teori ini akan mempengaruhi atau bisa dilihat sebagai satu hal yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan dividen. Ini teori ini. Saya baca ulang teorinya. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Ya, seluruh investasi menguntungkan, yaitu investasi terhadap aset-aset berharga, aset-aset bergerak, aset-aset lancar, setelah itu dialokasikan biaya semua, lalu ada nilai sisanya. Nilai sisa di sini bisa nilai sisa secara time series, sisa tahun ini, tahun lalu, tahun seterusnya bisa. Tapi mungkin yang paling utama di sini adalah yang dimaksud adalah sisa daripada atau residual daripada periode akuntansi yang sedang akhir dijalankan. Oke, itu adalah kita penjelasan tentang teori-teori kebijakan dividen. Pertama, irrelevansi teori mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani. Kemudian Beer and the Hen teori, ini menyatakan bahwa menurut pandangan teori ini bahwa para investor atau pemegang saham itu lebih senang memegang uang cash daripada dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk cash, karena pertimbangan tadi mereka kapan menggunakan sudah tersedia selalu. Kemudian teori dividen residual yaitu melihat dari sisi atau menjelaskan atau menguraikan tentang setelah selesainya alokasi biaya untuk seluruh aset-aset, tadi istilahnya adalah investasi, setelah dilakukan investasi seluruhnya untuk periode akan datang, maka ada hasil sisanya itu bisa dilihat sebagai apakah mau dividenkan atau dipolisi dividenkan. Nah, itu maksudnya. Oke, ini yang terakhir untuk kuliah kali ini, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Ada 4 macam bentuk kebijakan dividen. Nah, tentunya ini harus dimengerti juga, dipahami juga oleh teman-teman dari mahasiswa. Seorang manajer memahami tentang bentuk-bentuk kebijakan dividen terkait dengan bagaimana dia mengambil kebijakan ini. Pertama, kebijakan dividen yang stabil, yaitu jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Nah, itu artinya bentuk kebijakan yang diambil itu dipengaruhi oleh harga saham itu dari waktu ke waktu tetap relatif sama, walaupun di nilai pasarnya mengalami fluktuasi, tapi untuk pembayarannya kepada para pemegang saham itu relatif earning per share-nya setiap tahun atau harga lembar saham itu tetap sama dari waktu ke waktu. Itu bisa menentukan atau mempengaruhi kebijakan dividen itu secara stabil. Nah, dari waktu ke waktu bisa dilakukan dengan estimasi jumlah kebijakan dividen dalam artian nominal yang sama atau lembar saham, nilai lembar saham yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah eksternal ekstra tertentu. Nah,
Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Nah, ini maksudnya hampir mirip dengan di atas tadi, yang stabil, tetapi di sini ditentukan sendiri oleh para manajer dari perusahaan. Jumlah rupiah minimal per dividen per lembar saham itu setiap tahunnya itu ditentukan oleh para manajer. Ya toh, dalam hal ini manajemen perusahaan itu. Dalam keadaan keuangannya lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Artinya ketentuan ini akan berakibat misalnya keuangan perusahaan itu semakin profitabilnya semakin bagus, maka tentunya ada keinginan ataupun kemauan daripada para manajer untuk meningkatkan harga ataupun menambah semacam bonus atau ekstra harga di atas jumlah yang ditentukan kepada para pemegang saham itu bisa terjadi. Oke. Kemudian ini tentunya akan menjadi pertimbangan juga dalam hal kebijakan dividen tadi. Kemudian kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Nah, itu jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan itu yang diperoleh setiap tahunnya. Kebijakan dividen yang terakhir adalah kebijakan dividen payout ratio fleksibel, yaitu setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini tentunya yang kedua, yang ketiga dan keempat ini terkait dengan yang tadi itu kita sebut dengan DPR atau dividen payout ratio, perbandingan antara total dividen dibandingkan dengan laba bersih. Nah, itu kalau misalnya menurut kebijakan yang pertama, kebijakan dividen dengan penetapan dividen ratio yang konstan, artinya rasio DPR-nya itu tetap. Nah, itu di sini penjelasannya adalah jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Kemudian kebijakan dividen yang fleksibel, yaitu kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarannya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu DPR-nya dia atau dividen payout ratio itu dibayarkan berdasarkan kondisi keuangan daripada perusahaan itu. Nah, kalau dibayarkan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan itu juga dipertimbangkan dalam hal kalau misalnya membuat kebijakan dividen tadi. Oke. Kebijakan untuk menahan keuntungan tadi. Nah, ini adalah penjelasan kita di hari ini, pertemuan ini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Dalam hal ini yang kita lanjutkan adalah bagian ini, hitungan-hitungannya. Nah, ini kuliah pertama ini adalah kita bicara terkait dengan penjelasan konsep saja. Kemudian nanti berikutnya kita akan ada hitung-hitungannya. Oke. Saya berharap Anda mengikuti ini secara seksama dan membaca untuk lebih paham. Boleh juga mengambil atau mengikuti sumber-sumber yang lain terkait dengan kebijakan dividen supaya menambah pemahaman sehingga apa yang kita laksanakan dalam proses kuliah ini bisa menghasilkan hasil yang optimum, yang maksimal. Jangan lupa Anda mengklik subscribe, kemudian like, lalu kemudian komen. Nah, komentar Anda di bawahnya itu adalah tulis nama Anda, kemudian nomor stambuk Anda, kemudian nyatakan bahwa Anda download atau nonton langsung di link YouTube ini, dan akan saya lihat sebagai bentuk daftar hadir. Oke, demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.